Halo, kembali lagi di channel Guru Saham bersama saya Rizky. Jadi pada video Crypto Update Part 2 ini, saya mau membahas sebuah video yang juga di-repost oleh market seller ya, di mana video ini adalah cuplikan dari salah satu senator di Amerika yang mengusulkan tentang menjual semua atau mungkin beberapa gold yang dipunya oleh Amerika untuk digantikan ke Bitcoin gitu. Dan ini menjadi salah satu yang menghebohkan juga ya gitu. Dan di sini sudah ada videonya ya, kita bisa tonton aja langsung yang sudah di-repost sama market seller. Coba ya. The other thing is the proposal that I have and that President Trump has discussed about a strategic Bitcoin reserve. Jadi dia itu udah membahas dan berdiskusi dengan Presiden terpilih Donald Trump ya, untuk strategi penyimpanan Bitcoin di Amerika gitu. Strategic Bitcoin stockpile, where the United States would acquire and hold Bitcoin for 20 years. Because of the way that Bitcoin has been appreciating since inception, this would be an asset. Jadi dia itu rencana ingin menyimpan Bitcoin selama 20 tahun gitu. That could help shore up the US dollar as the world reserve currency. Dia gila ya, dia berencana menyimpan Bitcoin di reserve-nya, Federal Reserve-nya USA, dan beranggapan bahwa itu akan menopang USD sebagai mata uang Amerika untuk bisa lebih performance gitu ya. And serve as a reserve that could be used to reduce the national debt significantly. Bahkan dia juga menganggap menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve-nya di USA bisa mengurangi hutang negaranya gitu ya. Well, the American people are still hurting from inflation, from high prices, and they want the national debt reduced. These are ways to do it with an asset that. Jadi juga dia menyinggung bahwa inflasi di USA yang juga membuat masyarakat di USA itu juga ya berteriak ya bahwa mengalami kenaikan harga yang tinggi, dan berharap dengan adanya strategic reserve Bitcoin ini bisa mendapatkan apresiasi dan performance yang bagus sehingga bisa mengurangi juga hutang negaranya dan menekan inflasi gitu. That is immutable, can easily be held by the federal government in a variety of vaults, and that states can participate in as well. So this. Ya, bahkan dia juga bilang ya, menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve itu juga nggak terlalu susah, karena menyimpannya ya juga nggak susah kayak gold ya, yang harus ada vault yang kalian tahu ya. Kalau gold itu kalau dia nyimpan itu di sebuah tempat yang gede, terus banyak banget ya disimpan gold ya. Salah satunya yang gede itu ada di London, di UK ya, yang saya tahu saya ya. Tapi kalau Bitcoin ya nggak perlu sampai segitunya ya, dia lebih gampang lah penyimpanannya daripada gold ya. This is the gold standard digital asset. And a strategic Bitcoin reserve is the way to embed it. You know, we got off the gold standard a long time ago. My question is how much you would spend tax dollars at a time when we're talking about trying to reduce costs. How much would you spend on Bitcoin as part of this reserve? We wouldn't have to spend any new dollars. We have reserves at our 12 Federal Reserve banks, including gold certificates. Gila, jadi si presenternya nanya berapa dolar lagi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi Bitcoin Reserve ini. Ya, jadi si senator ini menjawab bahwa dia bahkan nggak perlu ya untuk mengeluarkan mencetak dolar baru gitu ya. Bahkan
dia itu menyinggung tentang penyimpanan emas yang ada di USA. Kita coba lanjut ya. That could be converted to current fair market value. They're held Okay. at their 1970s value on the books, and then sell them into Bitcoin. Gila. That way, we wouldn't have to use any new dollars. You know, Gila, jadi dia itu menyarankan untuk menjual semua emas yang disimpan oleh USA ya mungkin nggak semua, ada beberapa, untuk menukarnya ke Bitcoin gitu, karena dia yakin Bitcoin performanya bakal lebih bagus daripada nyimpan emas gitu ya. Jadi dia nggak perlu mencetak dolar baru, uang baru untuk membeli Bitcoin tersebut. Dia tentunya bakal membuat menekan inflasi juga ya, karena kalau dicetak terus ya kita tahu ya USD itu agak spesial ya, cuman yang intinya dia ingin menggunakan penyimpanan yang ada untuk dikonvert ke Bitcoin, yaitu emas ke Bitcoin. Jadi emasnya mau dijual loh. in order to establish this reserve, the United States already holds over 200,000 Bitcoin in the asset forfeiture funds. So that would be the initial source. Oke, jadi dia juga menyinggung bahwa sebenarnya USA juga punya penyimpanan Bitcoin sebanyak 200.000 Bitcoin, yaitu sekitar 200.000 miliar, berarti ya 200 berapa ya, 200 triliunan, 300 triliunan ya. Ya banyak banget sih, dan itu sebenarnya juga dari hasil rampasan ya dari beberapa kasus ya, namanya negara ya bisa ini ya mengambil atau ya seperti itulah ya. Contohnya yang kemarin yang juga Jerman itu, tapi mereka udah jual di harga 55.000. Jadi kasihan banget ya Jerman ya. Harusnya dia bisa dapat 100% keuntungan kalau dia nggak jual. Of Bitcoin. So no new money spent on this reserve. Jadi intinya proposal yang dibikin senator ini untuk pemerintahan Trump itu dimana dia nggak mengeluarkan uang untuk mengadakan establish dari Federal Bitcoin Reserve ini, melainkan mengganti dari reserve yang ada sebelumnya itu emas menjadi Bitcoin. Jadi ya cukup yakin banget ya. Ya melihat performa selama ini memang Bitcoin jauh mengalahkan emas sih gitu. Jadi ya wajar aja. Dan ini langsung di repost sama Michael Saylor. Sell the past, buy the future. Jual yang masa lalu, beli yang untuk masa depan. Ya, apalagi Michael Saylor juga punya 450 triliunan ya Bitcoinnya, senilai 450 triliun. Ya pastinya senang dengan berita ini gitu. Ya pasti apresiasi, nanti Bitcoin bakal lebih banyak, dan ya Michael Saylor pun juga lebih untung banyak gitu. Dan itu juga berdampak ke perusahaannya ya, MicroStrategy yang udah naik ribuan %. Gila sih. Teman-teman yang mungkin mau tradingin Bitcoin, teman-teman bisa mungkin pakai GVD Market ya. Saya udah bahas tentang GVD Market ini ya, oke. Teman-teman juga bisa dapat bonus deposit sebesar 40%, itu hingga 150 jutaan, banyak ya. Jika teman-teman daftar di link yang ada di pin komen atau di deskripsi ya. Dan teman-teman juga bisa dapat akses grup private dari Guru Forex. Oke, sampai jumpa. Semoga cuan.